Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Piranti dengan NIM 21030653, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Soal yang pertama yaitu menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia dan juga hewan non-ruminansia. Proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia dimulai pada tahapan pertama berasal dari mulut, yang kemudian akan masuk ke rumen. Di dalam tubuh, setelah makanan itu kemudian masuk ke dalam rumen, oleh mikrobia rumen, baik itu fruktan, sukrosa, dan juga pati, sampai diubah menjadi mikrobia rumen, fruktosa menjadi fruktosa, sukrosa menjadi pati, dan pati diubah menjadi glukosa, yang kemudian selulosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Hemiselulosa dan pektin diubah menjadi pentosa. Pentosa di tubuh mikrobia di tahapan nomor 2 itu berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Sehingga oleh mikrobia rumen, glukosa dan beberapa bahan fruktosa dan pentosa diubah menjadi pirufat. Yang kemudian ini terjadi di dalam tubuh mikrobia. Lalu mikrobia mengeluarkan yang namanya gas metan, asam asetat atau C2, asam butirat atau C4, dan asam propionat atau C3. Asam propionat, gas metan, dan VFA akan dikeluarkan dari dalam tubuh mikroba untuk diserap di dinding rumen, retikulum, dan juga omasum. Setelah diserap di dinding rumen, retikulum, dan omasum, asetat, butirat, dan propionat akan dibawa menuju hati untuk dimetabolisme menjadi glukosa kembali oleh hati. Sedangkan proses pencernaan karbohidrat pada hewan non-ruminansia seperti pada unggas dimulai melalui mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan dengan bantuan kelenjar saliva dan juga bantuan enzim amilase. Makanan tersebut yang mengandung karbohidrat biasanya mengandung senyawa polisakarida yang mengandung pati, hemiselulosa, selulosa, dan juga lignin. Makanan yang telah dihancurkan di dalam mulut kemudian akan masuk ke dalam lambung melalui esofagus. Di dalam lambung, hemiselulosa dan selulosa tidak dapat dicerna karena mengandung serapakan yang tinggi. Pencernaan karbohidrat disempurnakan di duodenum, yaitu pati diuraikan oleh amilase sehingga menghasilkan maltosa, lalu dilanjutkan ke usus halus, yang mana terjadi pada usus halus itu ialah maltosa diuraikan oleh maltase menjadi glukosa, sukrosa diuraikan oleh sukrose menjadi fruktan, dan laktosa diuraikan oleh laktose menjadi galaktosa. Setelah proses penyerapan melalui dinding usus halus, sebagian besar monosakarida dibawa oleh aliran darah ke hati. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen, oksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa dengan aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Soal yang kedua yaitu menjelaskan proses metabolisme karbohidrat pada hati. Ada 5 proses metabolisme karbohidrat pada hati dari glikolisis. Yang pertama yaitu glikolisis atau rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul purifat. Yang kedua yaitu glikogenesis, sintesis glikogen dari glukosa. Yang ketiga yaitu glikogenelisis, proses pemecahan glikogen yang hasil akhirnya pirufat. Selanjutnya H4SHUNT atau HMPSAN merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa dan tidak bertujuan untuk menghasilkan ATP. Dan yang kelima yaitu gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu menjelaskan proses pencernaan protein pada hewan ruminansia dan juga non-ruminansia. Proses pencernaan protein pada ruminansia, urea adalah nitrogen non-protein atau NPN yang kemudian akan diubah oleh mikroba rumen menjadi NH3. Protein diubah oleh mikroba rumen menjadi oligopeptida yang kemudian akan menjadi asam amino, lalu diubah lagi menjadi asam keto-alfa yang kemudian menjadi VFA. Sebagiannya digunakan oleh mikrobia sebagai bahan perbanyak gizi atau protein mikroba, yang kemudian protein mikroba ikut dalam laju aliran rentakan yang masuk ke dalam abomasum. Di abomasum ada HCl, sehingga protein mikroba akan hancur
dan kemudian dikenali tubuh sebagai protein yang lalu akan masuk ke dalam intestinum tenum, yang kemudian akan diserap melalui jojon usus, masuk ke peredaran darah untuk kembali dibawa ke dalam hati. Kemudian sebagai peptida tadi digunakan mikroba untuk mensintesis protein di tubuhnya. Ada beberapa protein yang lolos dari degradasi rumen yang kemudian akan dihidrolisis menjadi asam amino di intestinum tenum, yang kemudian proses pencernaan protein pada non-ruminansia seperti pada unggas. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan dalam ventrikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventrikulus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkannya dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan juga peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Makosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat lumen. Pada epitel pelapis, terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya untuk membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak pilus, seperti absorpsi dari pilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah, maka itu merupakan hasil akhir dari proses pencernaan protein pada hewan non-ruminansia. Soal yang keempat yaitu menjelaskan proses metabolisme protein dalam hati. Protein dalam darah dibawa ke hati menjadi asam amino di dalam hati atau ekstrasel. Yang kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan dalam hati atau intrasel, dan sebagiannya lagi akan dibawa oleh darah ke jaringan-jaringan tubuh. Asam amino yang dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino dalam hati ini kemudian akan dibawa sebagian keluar dari sel untuk menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Setelah masuk ke jaringan-jaringan tubuh, asam amino ini akan masuk ke dalam sel-sel tubuh atau asam amino dalam sel, dan sebagiannya lagi akan tetap di dalam hati sebagai cadangan protein dalam tubuh. Bila tubuh kekurangan protein, maka asam amino ini diubah menjadi protein dan juga begitu sebaliknya. Jika tubuh membutuhkan asam amino dari dalam tubuh, maka protein dirombak kembali menjadi asam amino. Dan asam amino ini juga berfungsi untuk membentuk senyawa nitrogen yang lain untuk pembentukan sel-sel tubuh. Senyawa nitrogen ini merupakan bagian utama dari semua protein, enzim, dan proses metabolik yang disertakan pada sintesa dan juga perpindahan energi. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, menjelaskan proses pencernaan lemak pada hewan ruminansia dan juga hewan non-ruminansia. Proses pencernaan lemak pada ruminansia yaitu lemak ketika yang sudah dikunyah oleh ruminansia, maka proses pertama yang terjadi adalah liposis atau proses perubahan lemak menjadi gliserol, asam lemak, dan galaktosa. Gliserol dan galaktosa diubah menjadi VFA, khususnya propionat. Jika pakan banyak mengandung lemak tinggi, contohnya pada konsentrat lemak tersebut akan diubah menjadi gliserol, galaktosa, dan asam lemak, yang kemudian akan dibentuk menjadi propionat. Jika propionat sudah banyak dalam rumen, yang terjadi adalah penurunan pH rumen, yang kemudian setelah liposis terjadi asam lemak. Yang terjadi dari proses liposis akan dilakukan biohidrogenasi untuk berubah menjadi asam lemak yang tidak jenuh, yaitu linoleat, oleat, inolat. Kemudian diubah menjadi asam stearat. Asam stearat adalah bahan pembentuk VFA yang diserap melalui dinding rumen retikulum dan juga omasum. Kalau asam setratnya sudah diserap di dinding RRO, maka dibawa oleh darah menuju hati, disintesis menjadi asam lemak dan klimikron. Sedangkan proses pencernaan lemak pada hewan non-ruminansia, sebagian besar lemak pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum,
maka makosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat seleksi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu kemudian akan dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil yang kemudian akan dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, dan asam-asam lemak yang bebas dan gliserol. Yang keenam yaitu menjelaskan proses metabolisme lemak pada hati. Hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu ada juga yang masih berupa monogliserid karena larut dalam udara. Gliserol masuk ke sirkulasi portal atau vena porta menuju hati. Asam-asam lemak rantai pendek yang dapat melalui jalur ini. Hati membantu pencernaan dan penyerapan lipid melalui produksi empedu yang mengandung kolesterol serta garam-garam empedu yang disintesis di dalam hati secara de novo. Metabolisme lemak ini dimulai saat degradasi asam lemak dalam hati membentuk asetil CoA. Dua molekul asetil CoA bergabung untuk membentuk asam aseotat yang sebagian besar diubah menjadi hidroksibutirat dan sisanya diubah menjadi aseton. Dan soal yang terakhir yaitu menjelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak yang ada di dalam tubuh. Pada bagian ini terlihat karbohidrat, protein, lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan memasukkan asetil koenzim A. Asetil CoA sebagian bahan baku dalam siklus Krebs akan menghasilkan energi yang berasal dari metabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Yang kemudian hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, atau komponen sel lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.